hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku berdirimu sendiri, Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Tuhan, sementara kami akan lebih dan lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Halo semuanya, shalom. Shalom. Jadi- Apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya ya. Pasti. Kita ya. Apa kabar sore hari ini ya berarti Iya. ya? Gimana nih, kita udah lama banget gak ketemu. Udah lama banget. Kangen banget gak sih? Iya parah. Emang selama apa sih? Udah berapa bulan ya? Hampir 5 bulan. Ya. Enggak. Oh iya sih. Ya tapi gimana, kita harus syukurin semua keadaan. Iya, semoga kita cepat-cepat kelar Amin. virusnya biar kita bareng-bareng lagi, oke? Amin. Amin. Stay safe ya semuanya. Tetap di rumah aja, kita memuji menyembah dari Mau rumah. friends, bukan mau penutupan. Oke, let's go. Yuk, musik. Hey. Dengan hati bersyukur karena kebenarannya, dengan hati
Haleluya. Haleluya, kamu apa sih? Terlalu semangat. Bagus. Bagus kayak gitu, harus semangat. Bersuka semuanya, amin. Iya, memuji Tuhan itu harus semangat. Ayo, musik. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Kau layak Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Karena Kau yang harga, Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi. Ayo, sekali lagi. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya.
mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga Tante Ratna yang akan berkhotbah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam anak-anak YB yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih bisa bertemu lagi di rumah masing-masing melalui ibadah online kita pada malam hari ini. Tante percaya kita semuanya diberkati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Nah, malam ini Tante dikasih tema His timing is always the best. Artinya adalah waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Nah, sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini,
Tante mau ajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-23. Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Tante Ratna bacain ya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Nah, dari pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca ini berbicara tentang waktu. Ya, di ayat yang ke-22, 21 Marta berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Di sini dikatakan kematian Lazarus itu sudah 4 hari yang lalu. Dan ketika Yesus bertemu dengan Marta dan juga Maria datang ke Betania, itu sudah 4 hari berlalu. Sehingga Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini waktu itu." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di ayat-ayat yang sebelumnya dituliskan bahwa Yesus ini sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Jadi sebetulnya Yesus bisa datang lebih cepat dan mungkin masih keburu saat itu Lazarus belum mati. Gitu ya. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, kita baca di ayat yang ke-4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Nah, ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi sebetulnya Yesus sudah tahu bahwa Lazarus ini akan mengalami kematian. Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama karena di ayat yang sebelumnya dituliskan bahwa melalui peristiwa ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, ini yang Tante mau ajak kalian semuanya untuk melihat bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Kadang-kadang kita menghadapi satu persoalan atau pergumulan, kita merasa kok gak kelar-kelar ya? Kok kayak begini ya? Tuhan, kapan ini selesai? Kadang-kadang kita nggak sabar. Kayak sekarang nih kita menghadapi pandemi COVID yang seperti ini. Satu sisi rasanya aduh gak sabar, satu sisi tetap semuanya ada positif ada negatifnya. Kalau kita mau lihat positifnya pasti akan ketemu juga sisi positif dari peristiwa ini. Tapi negatifnya juga ada, tergantung dari kita. Kalau kita mau ngelihatnya di negatifnya ya jadi negatif terus. Nah sekarang kalau kita mau lihat negatifnya, rasanya aduh kok begini ya, kok gak kelar-kelar ya, ibadah jadi gak bisa. Maksudnya nggak bisa ketemu, nggak bisa ibadah seperti biasa di gereja. Sementara biasanya kita sama-sama ketemu, bercanda, ngobrol gitu ya. Sekarang nggak bisa ngobrol tapi online juga gitu kan. Tapi nggak bisa ketemu langsung. Ada yang berbeda. Tapi di sini malam ini kita belajar bahwa ada waktunya Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Tetapi rencana Tuhan itu dinyatakan bukan pada sesuai dengan waktunya kita, tetapi
Tapi semuanya adalah sesuai dengan waktu Tuhan. Ketika Yesus pertama kali mengadakan mujizat di Kana, sebelum mujizat itu terjadi, ketika ibu Yesus, Maria ibu Yesus melihat bahwa anggur ini sudah mulai habis, dia datang kepada Yesus dan dia katakan, Yesus, ini anggur, mereka kehabisan anggur. Nah, maksudnya ibu Yesus datang kepada Yesus adalah dia minta tolong supaya Yesus bertindak, adakan mujizat, walaupun saat itu Yesus belum pernah mengadakan mujizat. Tetapi kalian tahu apa jawabannya Yesus? Ibu, waktuku belum tiba. Saat itu waktunya belum tiba. Tetapi ternyata masih pada peristiwa yang sama, masih pada kejadian yang sama, pesta yang sama, hari yang sama, mungkin gak tahu selisih berapa menit atau selisih 1 jam atau apa, kemudian ternyata Yesus melakukan mujizat. Tapi kenapa waktu Yesus, ketika Maria datang, Yesus katakan belum, waktuku belum tiba? Karena segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita buka di dalam Pengkhotbah 3, itu mulai dari awal, mulai dari ayat 1 terus sampai ke bawah, itu berbicara tentang untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk berduka cita, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk merobek, semuanya ada waktunya. Tetapi dikunci di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Coba sekarang kita buka ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalian mungkin belum alami apa yang dialami oleh orang tua kalian, ya. Jadi orang tua kalian itu bekerja, mencari nafkah, kemudian mereka gunakan hasil keringat mereka itu, uang itu untuk membayar semua kebutuhan. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kalian sekolah, uang saku gitu ya. Mungkin ada mesti bayar mbak gitu kan, bayar listrik, bayar telepon, pulsa kalian, semuanya itu ada gitu. Nah, hari-hari ini itu mungkin ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Karena apa? Karena pandemi ini mempengaruhi semua sektor. Semua sektor industri terpengaruh. Mau dibilang apa? Yang booming sekarang apa? Pulsa kali ya. Pulsa ini, internet ini booming saat-saat ini. Karena apa? Semua orang yang biasa kerja dari kantor, semuanya kerja di rumah. Kebanyakan kerja dari rumah. Yang sekolah biasanya pakai internet di sekolah, ini di rumah, semuanya online. Biasanya nggak harus online, kelas online, ini harus online. Artinya yang mereka yang nggak punya internet itu akan bermasalah. Harus punya. Dan harus punyanya pun nggak bisa cuma sedikit. Karena apa? Karena tiap hari. Gitu kan, online kelas kan nggak cuma seminggu sekali, enggak kan? Kalian tiap hari kan? Nah, kalau yang kuliah sesuai dengan jadwal kalian, kuliah kalian. Nah, itu juga terpengaruh, tapi ini terpengaruhnya menjadi positif. Sekarang coba cari portable wifi, susahnya minta ampun. Lalu ke Telkomsel mau beli, nggak dapet. Ya akhirnya pakai hotspot, ya kan, bisa tethering dari HP. Iya. Cuman waktu itu sempet tante juga cariin buat kantor soalnya nggak dapet. Beberapa hari sebelumnya tante beli masih dapet 3. Nggak lewat 1 minggu tante balik lagi ke Telkomsel, barangnya sudah nggak ada, udah habis diborong orang. Nah, karena apa? Karena mereka membutuhkan ini. Nah, sekarang sektor yang lain apa? Transportasi, semuanya lesu. Yang jualan, coba, kecuali jual makanan, semuanya menurun.
industri yang tante tahu, tante kerja di perusahaan garment ya, yang tante tahu order yang sudah turun, maksudnya yang sudah confirm dari awal, banyak yang cancel. Dan ketika order itu cancel, pengaruh nggak ke income-nya perusahaan? Pengaruh nggak ke karyawan? Pengaruh dong. Pengaruhnya apa? Gajinya dipotong. Pengaruh, semuanya pengaruh. Tetapi kita harus bisa melihat bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Karena Tuhan punya rancangan buat kita. Mungkin hari-hari yang lalu kita nggak pernah punya waktu untuk Tuhan. Kita nggak mau peduli hal-hal yang rohani. Kita ngerasa bahwa kita bisa. Bisa kok, nggak usah andelin Tuhan, begini bisa. Tapi ketika ada wabah pandemi ini, yang benar-benar kita lihat bahwa penularannya itu gampang sekali, ya. Ketika hal ini terjadi, semua akhirnya lari pada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan melihat bahwa ini juga baik buat kita. Ada satu kebaikan di balik setiap peristiwa. There is always a reason behind something. Selalu ada alasan untuk segala sesuatu yang terjadi. Dan Tuhan punya rancangan untuk segala sesuatu yang terjadi. Waktu Tuhan yang terbaik. Kenapa pandemi ini gak terjadi waktu-waktu yang lalu? Kita gak pernah tahu. Tetapi satu hal yang tante yakin bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Kenapa pandemi ini gak nanti, istilahnya kenapa sih gak nunggu sampai gue lulus kuliah dulu? Ada nih anak-anak yang lulus SMA terpaksa nggak pakai acara kelulusan, nggak pakai apa, tahu-tahu surat lulusnya udah keluar, nggak pakai ujian kali ya, atau pakai ujian nggak tahu deh. Tapi intinya pokoknya nggak pakai protokol yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah. Tahu-tahu lulus aja, ya kan? Kenapa sih Tuhan nggak nunggu sampai selesai kelulusan baru nanti setelah itu baru? Mungkin kalau pandemi ini terjadinya mundur dari sekarang, maksudnya belum terjadi sekarang, terjadinya nanti 2-3 tahun lagi. Kali kita udah telanjur, dosanya udah terlalu banyak kali. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Dia tahu persis jalan hidup kita yang kita belum lewati, Tuhan tahu persis. Dan orang-orang yang dipakai Tuhan itu mereka juga menyadari bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya, jadi Daud, kalau kita mau belajar dari Daud, dia juga sangat memahami bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Sehingga apa? Sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi ketika Saul masih ada, dia nggak langsung, gue kan udah diurapi jadi raja, saya kan udah diurapi menjadi raja, jadi mendingan saya langsung deh naik takhta, saya langsung deh ambil alih, Saul langsung disingkirin. Enggak, dia menunggu waktu Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan angkat dia. Sekalipun dia sudah diurapi, tapi pada saat itu belum waktunya untuk dia memimpin atau memerintah bangsa Israel. Daud sabar menanti waktunya Tuhan. Demikian juga dengan Yusuf. Dari dia muda, ketika dia masih sama orang tuanya, dengan kakak-kakaknya, ada begitu banyak mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf tentang apa yang akan terjadi di hari depan. Tentang apa? Tentang Yusuf yang akan menjadi pemimpin, tentang Yusuf yang akan menjadi orang yang misalnya bahwa keluarganya ini pun akan menyembah dia. Tapi Yusuf, dia sabar menunggu waktunya Tuhan. Dia tidak mau mendahului Tuhan. Lewati persoalan, lewati pergumulan, lewati dia harus dijual oleh kakak-kakaknya, lewati dia harus menjadi budak, ya,
menjadi budak di rumah Potifar, ya kan? Setelah itu dia difitnah masuk penjara. Dia nggak lakukan kejahatan apapun, tetapi dia difitnah sehingga dia masuk penjara. Itu pun dia masih bisa melihat bahwa dia tahu waktu Tuhan yang terbaik. Dan ternyata kalau kita mau lihat dari seluruh cerita pengalaman dari Yusuf ini, mulai dari awal dia dijual oleh kakak-kakaknya, kemudian dia jadi budak, kemudian dia masuk penjara, kemudian dia sampai dilupakan, sampai akhirnya dia diangkat menjadi tangan kanan dari Firaun ini. Ada satu proses, di dalam proses itu membuat Yusuf menjadi lebih bijaksana. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Kalau terlalu cepat, mungkin Yusuf tidak akan, pencapaian Yusuf tidak akan seperti yang dia alami saat yang sudah terjadi ini. Tetapi karena dia mau ikuti waktu Tuhan, dia tahu ada waktunya nanti Tuhan akan penuhi, Tuhan akan Tuhan akan dia genapi janjinya dalam kehidupan kita. Pada waktu itu Tuhan akan nyatakan secara luar biasa. Kalau seandainya waktu itu Yesus datang, ini kita balik ngomong ke Lazarus lagi tadi. Kalau seandainya waktu itu Yesus datang sebelum Lazarus mati, belum tentu kemuliaan yang akan terjadi, belum tentu maksudnya peristiwa itu belum tentu menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar situ. Tetapi karena Yesus tahu waktu Tuhan, waktunya belum tiba saat itu, tunggu dulu, karena nanti dengan menunggu 2 hari lagi, dengan peristiwa Lazarus mati dahulu, baru Yesus ke sana, akan terjadi satu mujizat yang luar biasa. Kalau Yesus datang lebih awal, ceritanya pasti akan berbeda. Jadi kita belajar di sini bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Cuman kadang-kadang kita nggak sabar, benar nggak? Kita nggak sabar. Yang harus kita lakukan adalah taati saja, lakukan saja firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu termasuk di dalamnya adalah mengikuti aturan dari pemerintah. Stay at home, nggak usah kelayapan ke sana sini. Mau ke mall lah, ini itu, mana ada mall buka ya? Terus ngumpul-ngumpul deh, hang out. Ya elah, baru aja terdengar tadi di pasar Cilengsi situ ada 3 orang penjual daging yang positif kena COVID-19. Coba, pasar Cilengsi loh, nggak jauh dari kita. Nah itu sudah berinteraksi dengan berapa banyak orang, ya kan? Sebetulnya dia nggak salah sih, karena dia memang jualan memang diizinkan ya. Jualan memang diizinkan, tapi intinya adalah mungkin dia tidak hati-hati, dia tidak waspada. Nah, kita ini jangan cari penyakit. Ada waktunya nanti, waktunya Tuhan, waktu yang tepat, Tuhan akan selesaikan semuanya. Dan kita akan kembali bisa beribadah seperti biasa, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, bisa ngantor, bisa hangout ke sana ke sini, bisa ngumpul lagi. Ada waktunya nanti, tetapi saat ini belajarlah untuk ikuti, taati aturan yang ada, taati firman Tuhan. Tuhan mau kita terus berdoa. Ada mesbah doa yang setiap hari dikirimkan. Ikuti itu aja, ikuti itu. Hari-hari ini hampir 2 bulan kita dirumahkan, bener nggak? Hampir 2 bulan. Kalau kita ikuti itu, setiap malam kita tetap bangun mesbah doa kita dengan Tuhan, maka dalam 2 bulan ini tidak akan lalu dengan sia-sia. Karena apa? Karena pada waktu-waktu ini Tuhan bentuk kita, Tuhan persiapkan kita untuk kita menghadapi sesuatu yang besar nanti. Waktu Tuhan
sabar dengan waktu Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya, tetapi kuncinya adalah Tuhan, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar, ikuti jalannya Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan nyatakan semuanya bagi kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini Tante tidak akan panjang lebarkan lagi, tapi satu hal yang Tante mau ingatkan kepada kalian, hari-hari ini hargai setiap waktu yang ada. Jangan mengeluh dengan apa yang kalian alami hari-hari ini. Kalau hari-hari ini mungkin orang tua kalian, jangan keluar, gak boleh ini, gak boleh itu, jangan bilang mama bawel, papa terlalu overprotective, bukan. Tetapi segala sesuatu ada waktunya, ikuti saja. Belajar, minta kepekaan sama Tuhan. Tuhan beri saya kepekaan untuk saya bisa mengerti, mendengar suara Tuhan. Dan ketika kita ikuti semuanya, waktu Tuhan nanti, waktu Tuhan bilang stop, selesai sampai di sini, selesai, kalian sudah boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Di situ kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan kita nggak akan pernah tahu ternyata dalam waktu sementara kita di karantina, sementara kita dirumahkan ini, ada banyak hal yang rohani yang terjadi mengubahkan kehidupan kita, sehingga benar-benar mempersiapkan kita ketika Tuhan datang kembali nanti. Benar-benar minyak kita itu, buli-buli kita itu penuh dengan minyak. Tetap persiapkan diri, jangan pernah berhenti. Waktu Tuhan yang terbaik. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah walaupun kesulitan, walaupun alami kesukaran, walaupun bosannya minta ampun, tetapi belajar untuk bersyukur dan katakan, Tuhan, aku percaya waktumu yang terbaik buat aku. Waktumu selalu yang terbaik. Lewati setiap cobaan, lewati setiap perkara, aku percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nanti di rumah kalian coba nyanyikan pujian ini, waktu Tuhan. Bila engkau izinkan sesuatu terjadi, semuanya untuk kebaikan kita. Dan waktu Tuhan, waktu yang terbaik, sabar dan tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, dan waktunya Tuhan, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya yang ajaib. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan, Engkau punya rancangan yang indah bagi kami. Tetapi semuanya itu Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Engkau akan genapi janji-Mu dalam kehidupan kami sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kalau Engkau izinkan kami hari-hari ini Tuhan harus tinggal di rumah, aktivitas apapun harus kami lakukan di dalam rumah, Tuhan kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Waktu-waktu ini Tuhan, Engkau mau kami terus Tuhan menjalin hubungan dengan Engkau. Dan ada waktu Tuhan yang terbaik nanti, semuanya selesai, kami boleh kembali lagi beraktivitas, kembali lagi beribadah bersama-sama di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajar kami seperti Daud, ajar kami seperti Yusuf Tuhan, untuk mengerti Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya Tuhan, sehingga kami tidak mendahului waktu Tuhan, tetapi kami terus Tuhan Yesus menanti-nantikan ketika waktu Tuhan, tepat waktu itu datang dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat, kami akan mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa melingkupi kami. Berkat Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami berdoa khusus Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan, anggota YMB yang ada dengan pergumulan mereka hari-hari ini, apapun yang menjadi kerinduan mereka,
apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan jawaban bagi mereka Tuhan. Dan segala sesuatu yang mereka butuhkan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah siapkan semuanya bagi kami Tuhan. Dan pada waktu yang tepat, pada waktunya Tuhan, semuanya itu kami akan terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua dari anak-anak ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun Tuhan yang menjadi Tuhan persoalan yang mereka alami hari-hari ini, pergumulan mengenai kesehatan, mengenai usaha, mata pencaharian pekerjaan mereka, bahkan mengenai keadaan keuangan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau melihat keberadaan kami satu persatu, dan Engkau mendengar seruan doa kami. Engkau melihat setiap kebutuhan anak-anak-Mu, tetapi ajar kami semuanya Tuhan, sampai kepada orang tua dari anak-anak ini untuk melihat bahwa waktu Tuhan yang terbaik, Engkau sudah menyiapkan semuanya bagi kami, dan Engkau akan curahkan pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami percaya Tuhan, firman Allah yang adalah Engkau sendiri akan terus bekerja, akan terus berbicara dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, firman-Mu terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami setia dan taat Tuhan, sampai pada waktu Tuhan nanti akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan sepanjang minggu ini juga Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh menikmati pertolongan pemeliharaan-Mu. Terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan, menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, pemimpin pemerintah sampai pemerintah yang terbawa Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan, untuk membawa bangsa ini Tuhan Yesus melewati Tuhan masa-masa yang sukar ini, dan tetap bersukacita dan berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya relawan-relawan yang ada, tim medis yang ada, dokter-dokter, perawat-perawat yang berada di garis depan, Engkau juga berikan mereka kesehatan, kekuatan. Bahkan keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah, Engkau juga terus berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera-Mu menjadi bagian mereka semuanya. Pada waktu-Mu nanti Tuhan, kami semuanya boleh kembali lagi pada keluarga kami masing-masing, kembali lagi Tuhan, untuk menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati Tuhan ibadah bersama-sama di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat malam, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Betul. Shalom teman-teman. Terima kasih dan mengikuti ibadah kita pada Sabtu hari ini. Maaf banget kalau belum bisa bagus. Ya, Jangan lupa ikuti ibadah kita di Sabtu-Sabtu yang akan datang di GPDI Kota Wisata YouTube channel-nya. Dan jangan lupa juga kalau hari Minggu tetap bakal ada ibadah seperti biasa pukul 10 pagi. 10 pagi. Terima kasih teman-teman, stay safe di rumah dan God bless. Di like, Bye. di like.